Ternyata ini penyebab kebakaran dahsyat di Los Angeles. Ini bukanlah foto atau video AI, namun ini adalah peristiwa yang benar-benar terjadi di Los Angeles. Berdasarkan laporan terakhir Cal Fire, kebakaran dahsyat ini telah melahap 29.000 hektar lahan di sekitar LA. Dilansir dari BBC, penyebab kebakaran ini adalah kombinasi dari iklim yang sangat kering dan hembusan angin lepas pantai yang kuat yang dikenal sebagai angin Santa Ana telah menciptakan kondisi yang memicu kebakaran. Tentu saja kita berduka cita atas korban kebakaran dahsyat ini. Namun di luar pembahasan itu, ternyata ada kejadian unik di hari yang sama dengan hari pertama kebakaran di LA, di mana presiden terpilih Amerika memberikan pernyataan menghebohkan jelang pelantikannya. If they're not back by the time I get into office, all hell will break out in the Middle East, and it will not be good for Hamas, and it will not be good, frankly, for anyone. Allahu Akbar, alih-alih menjadikan Timur Tengah sebagai neraka, yang ada Allah terlebih dahulu menunjukkan kekuasaannya kepada dunia. Padahal api terpanas di dunia hanya satu bagian dari 70 panasnya api neraka. Namun api itu sudah membuat kebakaran dahsyat dan menghasilkan pemandangan bak neraka yang mungkin selama ini kita bayangkan. Naudzubillah, semoga Allah jauhkan kita dari siksa api neraka. Amat menonton. Masjid di Amerika tetap utuh meski seluruh kota ludes terbakar. Kota Los Angeles dengan gedung-gedung pencakar langitnya yang megah dan jalanan yang tak pernah sepi berubah menjadi neraka dalam semalam. Sebuah kebakaran hebat melanda kota itu, melahap hampir seluruh wilayahnya. Ribuan rumah, bisnis, dan landmark ikonik Los Angeles berubah menjadi abu. Asap hitam tebal membumbung ke langit, memburamkan matahari selama berhari-hari. Di tengah kehancuran itu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Sebuah masjid kecil di sudut jalan yang tak terlalu terkenal tetap berdiri utuh. Masjid Al-Huda, yang biasanya hanya dikunjungi oleh segelintir jamaah setiap harinya, kini menjadi perhatian seluruh dunia. Di saat gedung-gedung di sekitarnya hancur dan hangus terbakar, masjid itu bahkan tidak tergores api sedikitpun. Farid, seorang imam muda di Masjid Al-Huda, masih mengingat jelas malam itu. Ia sedang duduk di ruang utama masjid, menyelesaikan doa malam ketika bau asap mulai... Ya teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terjadi sebuah kebakaran yang cukup besar sekali ya di Amerika Serikat. Dan ini banyak sekali mendapat sorotan ya dari dunia internasional. Banyak sekali yang memberikan tanggapan, berita-berita yang cukup aneh lah ya. Ada berita yang mengatakan ada sebuah masjid yang tidak ikut terbakar dan yang lain sebagainya, bla 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 bla. Nah ini teman-teman, ada juga yang mengatakan bahwasannya ini terjadi karena akibat sebelum apa itu ya, bahasanya apa ya, itu kan Presiden Amerika Serikat itu ingin menjadikan sebagai neraka atau apalah itu ya. Nah ini ada kejadian teman-teman ya, sebelum terjadinya kebakaran di Amerika Serikat ternyata diawali dengan sebuah pohon yang terbakar terlebih dahulu. Oke ya, kita simak terlebih dahulu video detik-detik ya sebelum besarnya kejadian kebakaran di Amerika Serikat. Nah, benarkah awal mula akan terjadinya kebakaran di Amerika Serikat ini benar-benar apa dari sebuah pohon-pohon yang terbakar? Kita itu juga kurang paham teman-teman ya, karena banyak sekali informasi yang sekarang itu apa ya, bisa dikatakan benar dan tidaknya ya, karena banyak orang sekarang itu yang mencari apa ya, view atau mencari berita itu banyak sekali yang kurang terjamin kebenarannya teman-teman ya. Nah menurut teman-teman itu awal mula terjadinya itu bagaimana? Nah ini kan yang saya temukan videonya ini seperti ini. Oke ya, kita lanjut nonton videonya berikutnya. Aneh tapi nyata nih. Kalian tahu kan di LA lagi ada kebakaran besar dan semuanya ikut terbakar kecuali satu rumah ini nih ya, tetap berdiri dengan sempurna tuh, berdiri tegak tuh.
Dan setelah ditelusuri, ini adalah rumah si David Steiner. Jadi dia adalah mantan pensiunan perusahaan pengelolaan limbah gitulah ya. Yang lainnya terbakar, dia doang nih ya. Ini lokasinya di Malibu situlah ya. Jadi ternyata rumah ini benar-benar utuh. Kenapa? Karena pada saat dibangun rumah ini tuh pakai beton yang super kokoh, dan dindingnya itu ya, itu yang tahan api, yang anti api gitu loh. Dan sekarang terbukti ya, rumah dia itu yang berdiri sendiri nih. Tuh, benar-benar utuh. Nggak ada item-item apa-apa, gue lihat masih utuh banget tuh ya. Jadi menurut gue, abang bangunan sama insinyur yang membangun rumah ini tidak overclaim ya. Kenapa? Karena dia bilang ya udah anti api, dan terbukti sekarang, ya kan? Walaupun ini untuk membuktikan ini kan harus ada bencana kebakaran dulu kan, baru bisa dibuktikan. Dan sekarang sudah terbukti bahwa rumah ini benar-benar terbuat dari lapisan dinding yang anti api dan beton yang benar-benar anti gempa juga katanya gitu loh. Kalau rumah kalian gimana? Anti apa? Anti copet, anti tuyul, atau anti apa? Itu penjelasan yang masuk akal ya. Kenapa rumah yang satu ini tidak terbakar? Karena memang didesain itu anti bakar ya. Dibangun dengan sesuatu yang cukup kokoh. Akhirnya ketika rumah yang lain terbakar, rumah ini justru tidak terbakar. Nah, oke teman-teman ya. Kita lanjut nonton videonya. Ada seorang penjelasan dari Ustadz ya. Ini yang mengaitkan kejadian di Amerika Serikat itu dengan kajian Al-Quran. Oke ya, kita simak videonya bareng-bareng, kita dengarkan bareng-bareng. Mudah-mudahan kita bisa lah ya mendapatkan pencerahan kalau kita itu memang sebenarnya manusia. Segala sesuatu ketika Tuhan yang pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menggerakkan sesuatu, itu memang mudah bagi Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, mari kita simak videonya bersama-sama. Kebakaran dahsyat di Los Angeles mengingatkan saya tentang sebuah ayat dalam Al-Quran di surah Hud ayat ke-117. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Dan Rabbmu Allah tidak akan pernah membinasakan suatu kaum, suatu negara dengan kebinasaan yang sangat dahsyat. Wa ahluha muslihun, sedangkan penduduknya adalah orang-orang yang selalu berbuat kebaikan, selalu berbuat maslahat. Tetapi kapan penduduknya atau di antara penduduk itu, bahkan pemimpin dari penduduk itu, jika dia berbuat zalim, bahkan mengirimkan rudal, bom dan seterusnya ke Palestina, bahkan mendukung genosida di Gaza, bahkan seluruh kezaliman-kezaliman yang ada di muka bumi ini lahir dari tangannya, tunggu, begitu dahsyat Allah akan membalasnya. Lihat saudara sekalian, angin membawa api, hektaran tanah, rumah, mobil-mobil, dan semuanya hancur dalam seketika. Negara sebesar Amerika, sekuat Amerika, tidak berdaya. Kenapa? Karena Allah ingin menunjukkan caranya untuk menghabisi suatu kaum yang zalim. Semoga orang-orang di sana bisa segera sadar, dan semoga orang-orang di Amerika bisa segera berhenti menyerang saudara kita di Gaza. Dan ini menjadi pelajaran besar bagi kita. Kembalilah kepada Allah, bertobatlah, dan mari kembali ke jalan yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi teman-teman ya, penjelasan dari seorang ustadz ya. Tentu saja kita sebagai orang awam ya, kita tidak tahu tentang isi Al-Quran itu bagaimana, kecuali kita itu mendengarkan dari orang-orang yang ahli dalam bidang Al-Quran. Nah, ini sungguh menarik teman-teman ya. Memang kita itu harus kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada Tuhan yang Maha Esa. Karena sejatinya manusia itu memang tidak bisa apa-apa ya. Oke, kita itu diberikan sebuah akal, diberikan sebuah tenaga, tapi ada satu hal yang tidak dimiliki oleh manusia, yaitu kekuasaan seutuhnya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan ya. Jadi alam ini ada yang memiliki. Kalau tidak ada yang memiliki, ya pasti tidak mungkin alam ini akan terjadi. Secara logika, kita itu dapat menangkap kalau Tuhan itu memang ada. Tidak mungkin alam ini ada kalau Tuhan itu tidak ada. Jadi ini sungguh pelajaran untuk kita semuanya ya. Kita harus percaya kepada tauhid, percaya kepada adanya Sang Pencipta. Karena tanpa adanya Sang Pencipta ya nggak mungkin. Itu kita garis bawahi terlebih dahulu. Nah, tentang masalah kejadian di Amerika Serikat terbakarnya ini, apakah itu karma atau bukan, kita juga tidak tahu. Kita hanya mengangan-angan, mentelaah
ada kajian, ada perkataan dari presiden terbarunya mengatakan hal demikian, ada dari banyak orang mengatakan itu adalah karma dan yang lain sebagainya. Akan tetapi kita itu tidak tahu ya, karena itu yang tahu hanyalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang perlu kita kaji di sini, suatu itu bisa terjadi dimanapun. Itu kehendak Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mungkin banyak ya yang mengatakan bahwasannya Amerika itu seperti ini karena karma dari kejadian-kejadian yang sebelum-sebelumnya. Ya tentu saja kita itu sama-sama melihat berita ya, bahwa kemarin itu kan ada yang mengatakan menyokong seperti ini, menghancurkan sebuah negara. Itu sangat luar biasa. Akhirnya banyak netizen, mungkin banyak masyarakat, banyak orang, apalagi yang diserang itu mempunyai doa yang cukup mustajabah kalau kita itu benar-benar mau mengkaji ya. Karena doa orang yang teraniaya itu sangat mustajabah ya, akan dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu saja kita mendapatkan hikmah di sini teman-teman ya, bahwasannya kekuasaan Tuhan, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pelajaran yang penting sekali yang kita dapatkan dari sebuah kejadian-kejadian di dunia ini yang terjadi. Semuanya itu atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Entah itu dari kekuasaan, entah itu dari kesalahan dari manusianya, membuat sebuah kesalahan yang kecil bisa menjadi besar dan yang lain sebagainya. Tapi itu semuanya tidak terlepas dari kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semuanya bisa mengambil hikmah dari semua kejadian yang ada di dunia ini. Seperti kata Ustadz tadi, yuk kita kembali kepada jalan Tuhan Yang Maha Esa, jalan kebenaran, jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.